Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Luna Alvita dengan NPM 23010112. Saya berasal dari kelas A4 Informatika dengan mata kuliah Manajemen Proyek TI. Di sini saya akan membahas perancangan sistem pendaftaran pasien online home hospital. Latar belakang masalah. Tantangan pendaftaran manual. Sistem pendaftaran pasien secara manual di rumah sakit menghadapi berbagai tantangan serius. Proses ini menyebabkan inefisiensi operasional, waktu tunggu yang panjang bagi pasien, serta potensi kesalahan input data yang tinggi. Antrian panjang dan tumpukan dokumen kertas menjadi pemandangan umum, menurunkan kepuasan pasien dan membebani staf administrasi, serta kurang efisien dalam pengelolaan informasi jadwal dokter. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang sistem pendaftaran online yang mudah digunakan. 2. Bagaimana menyediakan informasi jadwal dokter secara real time kepada pasien. 3. Bagaimana mengelola antrian pasien secara digital agar lebih efektif. Tujuan proyek: sistem web mudah digunakan, mempercepat pendaftaran dan mengurangi kesalahan input. Manfaat sistem: pasien, proses cepat dan akses mudah; rumah sakit, efisiensi dan data terintegrasi; pengembang, pengalaman proyek TI nyata. Adapun konsep manajemen proyek TI, yaitu pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Pengertian manajemen proyek teknologi informasi. Manajemen proyek teknologi informasi (TI) merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek dalam pengembangan dan implementasi sistem berbasis teknologi informasi. Konsep manajemen proyek TI. Fungsi manajemen proyek. A. Perencanaan, planning. Tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan proyek, ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, dan anggaran yang diperlukan. B. Pengorganisasian, organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim proyek dan membagi tugas sesuai keahlian masing-masing anggota. C. Pelaksanaan, actuating. Tahap ini merupakan proses pelaksanaan seluruh aktivitas proyek sesuai rencana yang telah ditetapkan. D. Pengawasan, controlling. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal, biaya, dan kualitas yang telah direncanakan. Framework manajemen proyek. Sistem pendaftaran pasien online dikembangkan menggunakan pendekatan manajemen proyek terstruktur. Framework ini mencakup tahap perencanaan yang matang, eksekusi sistematis, monitoring berkelanjutan, dan kontrol kualitas ketat. Ini yaitu siklus PDCA untuk kontrol proyek. Penerapan siklus Plan, Do, Check, Act memastikan setiap fase proyek berjalan optimal. Monitoring progres dilakukan mingguan. Evaluasi risiko berkala dan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan pengembangan sistem. Siklus hidup proyek. 5 fase kunci yang memandu proyek dari konsep hingga penyelesaian sukses. Initiation, yaitu identifikasi kebutuhan dan kelayakan proyek. Selanjutnya itu ada planning, yaitu penyusunan rencana detail, jadwal, dan anggaran. Kemudian ada execution, yang dimana pengembangan sistem pendaftaran pasien online. Selanjutnya ada monitoring dan kontrol, yaitu pemantauan progres dan pengendalian kualitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada closure, yang dimana serah terima sistem dan evaluasi akhir proyek. Fitur utama dari home hospital yaitu ada informasi rumah sakit, jadwal dokter, pendaftaran pasien online, sistem antrean digital, dan dashboard informasi pasien. Kemudian ada struktur work breakdown (WBS), yang dimana analis kebutuhan,
Analis kebutuhan ini terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan data, dan analisis kebutuhan pengguna. Kemudian yaitu ada desain sistem, yang dimana desain sistem ini desain antar muka pengguna, desain di database, dan desain alur proses sistem. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi. Deliverables project. Yang pertama website home hospital, kemudian ada halaman informasi rumah sakit, kemudian ada lagi halaman jadwal dokter, halaman pendaftaran pasien, halaman antrian pasien, dokumentasi proyek, dan laporan akhir. Gantt chart rencana 4 minggu. Minggu pertama dan kedua yaitu analisis dan desain. Yang terdiri di mana analisis kebutuhan sistem yaitu minggu pertama, perancangan database dan UI atau UX yaitu biasanya digunakan untuk minggu pertama atau kedua. Kemudian ada desain arsitektur sistem yaitu minggu kedua, dan review dan approval design itu digunakan minggu kedua. Kemudian minggu 3 dan keempat yaitu development dan testing. Yang pertama yaitu pengembangan modul pendaftaran di minggu ketiga. Yang kedua integrasi database dan backend yaitu minggu ketiga juga. User acceptance testing biasanya itu di minggu keempat, dan deployment dan dokumentasi final itu biasanya di minggu keempat. Risk management. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek. Tujuan manajemen risiko ini: 1. Mengurangi kemungkinan terjadinya masalah, 2. Mengurangi dampak risiko terhadap proyek, 3. Menjaga keberlangsungan proyek. Adapun tahapan manajemen dari risiko yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan mitigasi, dan monitoring risiko. Estimasi biaya proyek. Total estimasi biaya proyek itu ada 11.700.000, yang dimana anggaran mencakup seluruh kebutuhan pengembangan sistem berdasarkan pasien online home hospital dari tahap analisis hingga implementasi. Adapun rincian komponen biayanya yaitu software dan lisensi yaitu sebesar 2.500.000, hardware dan infrastruktur yaitu sebesar 3.200.000, kemudian SDM dan pengembangan yaitu sebesar Rp 4 juta, dan testing dan quality assurance yang dimana Rp 1.200.000, dan dokumentasi dan pelatihan yaitu 800.000. Itu merupakan rincian komponen biaya dari pengembangan sistem pendaftaran pasien online home hospital. Adapun manajemen risiko proyek yaitu keterlambatan proyek, bug sistem dan gangguan internet, kemudian kehilangan data dan kerusakan perangkat. Struktur tim proyek terdiri dari project manager, sistem analis, dan programmer. Adapun yang lainnya yaitu ada UI atau UX designer, tester, dan dokumentasi. Selanjutnya contoh tampilan aplikasi home hospital bisa dilihat yaitu screenshot antarmuka pendaftaran pasien online, yang dimana tampilan antarmuka sistem pendaftaran home hospital dirancang dengan tema hijau putih yang menenangkan. Desain mengutamakan kemudahan pengguna dengan navigasi intuitif, form input yang jelas, dan layout yang responsif. Pasien dapat dengan mudah mengisi data diri, memilih jadwal, dan menyelesaikan pendaftaran dalam hitungan menit. Selanjutnya yaitu contoh tampilan aplikasi home hospital. Ini kalau setelah digunakan itu tampilan dashboard dan halaman konfirmasi. Tampilan dashboard pasien menampilkan ringkasan data pendaftaran, status antrian, dan riwayat kunjungan. Halaman konfirmasi memberikan notifikasi keberhasilan pendaftaran dengan nomor antrian dan estimasi waktu. Desain antarmuka yang bersih dan intuitif memudahkan navigasi bagi semua kalangan pengguna.
Tools yang digunakan itu ada Canva Website Builder, pembuatannya menggunakan Canva website ya. Terus ada Figma, ada Microsoft Word, Google Drive, Google Chrome, Microsoft Excel, dan WhatsApp, dan Google Meet. Kesimpulan dan saran, sistem online tingkatkan efisiensi, manajemen risiko sangat penting, dan kembangkan fitur dan pelatihan. Ruang lingkup sistem. Nah, kita input data pasien, yaitu data diri kita, terus pilihan dokter. Kita di sini sakit apa? Misalnya kita lagi gatal-gatal, berarti itu dokter jenisnya dokter kulit, atau sakit mata, berarti kita di situ menggunakan dokter mata sesuai penyakit apa yang kita alami. Terus keluhan, di situ kita tulis keluhan kita itu apa, sakitnya apa, gangguan sakitnya apa gitu. Jadi ada proses yang dimana proses ini ada validasi data, penyimpanan data, dan pengelolaan antrean. Output yang dihasilkan yaitu berupa nomor antrean. Nah, nomornya itu nomor berapa? Nah, sesuai urutan ya. Dan jadwal pemeriksaan. Nah, misalnya kalau dokter mata nanti sama siapa di jam berapa. Dan data pasien yang kita daftarkan tadi, yang kita isi tadi. Sekian itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Saya mohon terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perancangan sistem pendaftaran pasien online home hospital, yang dimana berandanya ini ada alamatnya, yaitu melayani dengan sepenuh hati, fasilitas modern, dokter berpengalaman, dan pelayanan 24 jam untuk kesehatan Anda dan keluarga. Selanjutnya di sini ada tentang kami, ada 24 jam layanan IGD, 50 plus tenaga medis, dan 15 tahun yaitu dokter yang pengalaman. Jadwal dokternya yaitu ada Dr. Andi Pratama, penyakit dalam dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian ada Dr. Budi Susanto, yaitu penyakit spesialis jantung dari hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 2. Selanjutnya ada Dr. Rizky Hidayat, itu dokter mata hari Senin dan Rabu jam 1 sampai jam 4 sore. Kemudian ada Dokter Siti Rahayu, itu dari dokter spesialis anak yang merupakan dari hari Senin sampai Sabtu, itu pukul 9 pagi sampai jam 1 siang. Selanjutnya ada Dokter Maya Dewi, itu kulit dan kelamin. Nah, dia ready hari Rabu dan Jumat pukul 8 sampai jam 11. Selanjutnya ada DRG Lina Susanti, yaitu dokter gigi. Dia dari hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 13, yaitu jam 3 sore. Kalau kita mau daftar, kita tinggal klik yaitu daftar online sekarang. Nah, pendaftaran online yang dimana kita mengisi terlebih dahulu data pasien, nama lengkap kita siapa. Misalnya di sini namanya itu Alia, umur 1 tahun, penyakit misalnya sakit gigi. Nah, terus kita pilih dokternya yang sesuai dengan keadaan kita. Nah, aku sakit gigi, jadi maka aku pilih dokter gigi Lina Susanti. Kemudian kita klik daftar. Nah, selanjutnya yaitu ada daftar antrian pasien. Ini pasien yang lain yang sedang mendaftar juga. Nah, ini kita udah berhasil. Nah, hasil outputnya yaitu saya di nomor 5 dan harap tiba di pukul 9. Nah, ini pasien yang lain yang mendaftar itu ada namanya Kayla Sakira, umur 7 tahun, dia demam. Terus Ayu Diana Sari ingin mengecek mata.
Jadi dia sama dokter Rizky Hidayat pukul jam 8:15. Kemudian ada Alia lagi, dia hidung tersumbat sama dokter Andi Pratama. Kemudian ada Yaya, mata dia berair, umur 10 tahun, dengan dokter Rizky Hidayat. Kemudian ada ini data yang kita